Nathan tersenyum tak berdaya, kakak tolong ya, bukan kamu yang menikah denganku. Kirana adalah sahabatku, aku tidak ingin melihatnya jatuh ke dalam lubang api. Jolene berkata dengan dingin. Kecuali. Jolene membalikkan pembicaraan. Kecuali apa? Nathan bertanya penasaran. Kecuali kamu memulai karir baru, setidaknya tidak lebih buruk dari Kirana. Kamu harus layak untuknya. Kalau tidak, aku tidak akan setuju. Jolene berkata dengan dingin. Nathan tersenyum, kesempatan Kirana saat ini adalah pemberian dariku, oke. Mendengar ini, wajah Jolene membeku, ada cahaya dingin di matanya. Dia berbicara seolah-olah dia membawa es, jangan bilang Antra Group diambil kembali olehmu, dan mengubah namanya menjadi Jordan Group adalah idemu. Nathan tersenyum, cerdas, tebakanmu benar. Nathan, bisakah kita realistis? Kurasa otakmu rusak. Aku ingin membawamu ke rumah sakit untuk memeriksanya. Aku sudah memeriksa semuanya tentang Jordan Group, direkturnya adalah Kilian, tidak ada hubungannya denganmu. Setelah selesai berbicara, Jolene terdiam. Tidak ada perbincangan lagi di dalam mobil. Jolene kuat dan mendominasi sejak dia masih kecil, ditambah kemampuannya yang hebat. Setelah membuka kariernya di Wall Street luar negeri, menjadi semakin arogan. Selain beberapa petinggi di dunia keuangan, dia tidak akan mempedulikan siapapun. Nathan, yang berada di puncaknya 6 tahun lalu, juga tidak akan dipedulikan. Apalagi, Nathan yang baru saja dibebaskan dari penjara tidak mempunyai apa-apa. Tidak akan dipedulikannya. Setelah beberapa percakapan tadi, dia merasa bahwa Nathan sudah buruk mendarah daging. Dengan dia maupun Kirana benar-benar dua dunia berbeda. Jadi salah satu tujuannya kembali ke Neslandia adalah untuk membuat Nathan dan Kirana bercerai. Setelah beberapa saat, mereka tiba di depan gedung Jordan Group. Bantu aku membawa bagasi ini kembali ke Kirana. Malam nanti aku akan menghubungi Kirana. Sebelum turun dari mobil, Jolene mengeluarkan dompetnya dan beberapa lembar uang kemudian melemparkannya ke Nathan. Aku tidak akan membuatmu rugi, ini upahmu. Di mata Jolene, Nathan hanyalah seorang pelayan. Bisa disuruh-suruh dengan uang. Nathan melihat beberapa uang kertas yang dilemparkan ke kursi dan dia berpikir keras. Wanita ini menggunakan uang untuk mempermalukannya. Lupakan saja, antar kopernya dulu. Tepat ketika Nathan hendak menyalakan mobil, Kirin menelepon. Dewa Perang, Anda di mana? Dua orang yang datang untuk melamar posisi wakil presiden telah tiba. Sudah kusampaikan wawancara akan dimulai pukul 10. Mendengar apa yang dikatakan Kirin, Nathan menepuk dahinya. Karena menjemput Jolene, melupakan hal-hal penting. Aku sudah sampai, segera naik ke atas. Kata Nathan. Oke, aku akan mengatur wawancara dengan mereka. Kata Kirin. Setelah sampai di ruang kantor, Kirin mengatur segalanya. Di ruang kantor terdapat layar pengawasan ruang konferensi, di mana mereka berdua akan segera melakukan wawancara di sini. Di ruang konferensi, Kirin berdiri di belakang, dia hanya digunakan sebagai pendukung saja. Beberapa eksekutif adalah pewawancara yang sebenarnya. Salah satunya adalah Tania. Namun, Kirin juga memakai peranti suara, jika Nathan memiliki pertanyaan, dia akan memberitahunya. Oke, peserta pertama, silakan masuk. Wawancara resmi dimulai. Orang pertama yang datang untuk wawancara ternyata seorang wanita. Tinggi dan sangat cantik sehingga tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Ketika Nathan melihat wanita di foto ini, dia tercengang. Jolene. Ternyata wanita jalang ini kembali dari luar negeri untuk melamar menjadi wakil presiden Jordan Group.
Pantas saja tadi meminta diantar ke Jordan Group. Hanya saja Jolene mempermalukannya sampai linglung. Sehingga Nathan tidak menyadari sama sekali. Wawancara Jolene sudah dimulai. Dia memang terlalu kuat, dengan cepat menaklukkan beberapa eksekutif perusahaan. Nathan juga menstabilkan suasana hatinya dan mulai mengajukan pertanyaan melalui Kirin. Pertanyaannya tajam, tetapi profesional. Jolene kagum setiap kali Kirin mengajukan pertanyaan. Kilian luar biasa. Sudut dari pertanyaan-pertanyaan ini terlalu hebat. Dia segera mengakui Kilian sebagai orang bisnis yang jenius. Pengembangan di bawah kepemimpinannya pasti menjanjikan. Bakat diri sendiri juga bisa digunakan maksimal. Ini yang paling dia inginkan. Tapi bagaimana dia tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan ini diajukan oleh Nathan? Jolene memecahkan masalah Kirin satu per satu. Tampaknya dia datang dengan persiapan dan telah mempertimbangkan masa depan Jordan Group, serta memiliki beberapa rencana terperinci. Setelah mengajukan pertanyaan, Nathan juga merasa bahwa wanita ini terlalu hebat. Ini yang dirinya inginkan. Kirin beritahu dia kalau dia diterima. Kata Nathan. Kirin ragu-ragu, lalu berbisik, Dewa Perang, bukankah masih ada satu peserta lagi? Anda tidak ingin melihatnya? Tidak perlu, dia yang aku inginkan. Biarkan peserta satunya melamar posisi eksekutif lain. Kata Nathan. Di ruang konferensi. Kirin tersenyum, selamat Nona Jolene. Kamu adalah wakil presiden yang kami inginkan. Hari ini perkenalan dulu, urus prosedur masuk, besok sudah mulai bekerja. Ini, beberapa eksekutif yang sedang mewawancarai tercengang. Bahkan Jolene tercengang. Ia yakin akan diterima. Tapi sebegitu cepat. Umumnya jika diterima, perlu didiskusikan oleh para eksekutif. Terlebih lagi, masih ada satu peserta yang akan diwawancarai di belakang. Tania bertanya, Tuan Kilian, bagaimana dengan peserta lainnya? Kirin tersenyum, Nona Jolene adalah orang yang kita inginkan, peserta lain biarkan dia melamar posisi lain. Siap. Jolene semakin terkejut. Segera, Jolene semakin mengagumi Kirin. Berani dan selektif. Ini adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Datang ke tempat ini sangatlah tepat. Jolene mendatangi Kirin ingin berbicara tentang perkembangan perusahaan. Kirin tersenyum, Nona Jolene, sejujurnya, pemimpin perusahaan kami adalah orang lain, aku hanya pekerja di sini. Orang yang baru saja mewawancarai Anda adalah pemimpin utama. Jolene terkejut bertanya kepada Kirin tentang bos besar itu. Dan juga ingin bertemu dengan bos. Kamu akan bertemu dengannya nanti. Setelah sampai di ruang kantor, Kirin menyeka keringat dinginnya. Dewa Perang, kamu memutuskan terlalu cepat. Nathan tersenyum, tidak. Wanita ini berani dan inovatif, sangat cocok untuk pengembangan perusahaan. Aku telah membaca biodata yang lain, dia lebih cocok untuk pekerjaan tetap. Sebenarnya, Nathan sudah membandingkan dari awal. Nathan mengangkat sudut mulutnya, Jolene, kamu tidak pernah berpikir bahwa aku adalah bosmu, kan? Jolene menjalani prosedur masuk kerja, berkeliling di perusahaan, lalu membawa setumpuk informasi perusahaan. Menyadari bahwa Nathan sedang menunggunya. Dia terkejut. Nathan juga baru saja turun. Jolene tampak curiga, setelah masuk ke dalam mobil, dia mengeluarkan beberapa lembar uang kertas dari dompetnya dan melemparkannya ke Nathan. Uang itu sebagian untuk upah kerjamu, karena sudah menungguku. Sebagian lagi untuk tip, kata Jolene. Dia sudah terbiasa di luar negeri. Pelayan, juru parkir, dan pengemudi, dia akan memberi tip ketika dia bertemu mereka. Sekarang di matanya Nathan tidak berbeda dengan orang-orang ini. Bahkan lebih buruk.
Nathan mengambil uang itu dan memasukkan semuanya ke dalam dompetnya. Adegan ini diperhatikan oleh Jolene. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dengan uang sedikit membuat Nathan menundukkan kepalanya. Apakah orang seperti itu layak untuk Kirana? Nathan tidak lupa bertanya, beri aku uang untuk tip. Apakah kamu sedang beruntung? Jolene menunjuk ke gedung Jordan Group. Apa kamu tahu ini? Nathan mengangguk, tentu saja, dulunya perusahaan Antra Group. Iya, sekarang Jordan Group telah mengakuisisi Clark Group, dengan aset melebihi 10 triliun, perkembangan di masa depan sangat meyakinkan. Dan aku baru saja diterima sebagai wakil presiden direktur Jordan Group. Gaji bukan pertimbanganku, tetapi gaji setahun bisa mencapai 70 miliar. Jolene sepertinya mengatakan sesuatu yang sepele. Memang, di luar negeri setiap tahun dia juga bisa mendapatkan sebanyak itu. Dia datang ke Jordan Group terutama untuk mewujudkan ambisinya. Selamat kalau begitu. Nathan tersenyum. Dia menambahkan dalam hatinya, sepertinya kamu tidak tahu, aku adalah bosmu, gajimu aku yang menentukan. Nathan membawa Jolene ke Lakewoods Garden. Ketika dia datang ke rumah besar, Jolene tercengang. Ini beli. Jolene bertanya dengan ragu. Bukan, sewa. Jawab Nathan. Hahaha. Jolene tertawa ketika dia mendengarnya. Nathan, apa kamu tidak malu sedikit pun? Kamu membiarkan Kirana menyewa rumah. Kalau tidak salah, sewanya juga dibayar oleh Kirana, kan? Jolene menyimpulkan rumah sebesar itu akan menelan biaya sewa puluhan juta per bulan, dengan apa Nathan membayar? Nathan mengangguk, ya, Kirana yang membayar sewa. Menikahi pria sepertimu benar-benar, kalau aku pasti akan bercerai. Aku tidak akan membebani Kirana. Jolene memelototi Nathan, jangan katakan padaku tentang cinta, jika kamu benar-benar mencintai Kirana, kamu harusnya memikirkan yang terbaik untuknya, dan kamu harus bercerai. Nathan mencibir, hei, kamu terlalu meremehkanku. Apa kamu percaya segala hal yang kamu dan Kirana punya, adalah pemberianku? Ufftt. Jolene hampir muntah darah. Ini benar-benar membual tanpa berpikir. Pria ini tidak terselamatkan lagi. Keterampilan membualnya semakin meningkat. Jika semua yang aku miliki adalah pemberianmu, aku akan menikah denganmu. Jolene sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Ini yang kamu katakan, jangan tarik kembali ucapanmu. Nathan tertawa. Melihat Nathan memandang dirinya dengan penuh minat. Dia hampir gila. Pria ini bajingan. Dia masuk ke kamar yang disiapkan oleh Kirana dan tidak ingin melihat Nathan lagi. Di sore hari, Kirana pulang lebih awal. Ayo sahabatku, kita pergi cuci mata. Kirana sangat bersemangat. Ayo, aku akan mentraktirmu makan malam, bagaimanapun juga, aku berhasil diterima bekerja. Jolene tersenyum. Bagus. Kirana sangat senang untuk sahabatnya. Jolene tersenyum, Kirana, kita akan memiliki banyak peluang kerjasama di masa depan. Aku akan fokus untuk mendukungmu, pasti akan berinvestasi padamu. Ayo, pergi makan. Setelah Nathan keluar, Jolene berkata langsung, Kirana, aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin membuatmu tidak senang. Aku akan membicarakan tentang perceraian malam ini. Kirana tercengang, apa maksudmu? Kamu dan Nathan bercerai saja. Jolene tersenyum dan berkata, aku pikir bukan hanya aku, tetapi orang tua dan kerabat kamu juga akan setuju untuk kalian bercerai. Apa? Cerai? Ketika sampai di luar, ada mobil sport Porsche 911 senilai lebih dari 1 miliar diparkir. Mobilku sudah sampai. Jolene membuka pintu mobil dan masuk. Ternyata Jolene telah mempersiapkan mobil sebelum pulang.
Salah satunya adalah mobil ini. Dan propertinya tepat di Lakewood Garden, bersebelahan dengan Kirana dan Nathan. Kirana, ayo masuk. Jolene berteriak. Kirana ragu-ragu. Mobil sport ini hanya memiliki 2 kursi, bagaimana dengan Nathan? Dia naik taksi saja. Nathan, jangan bawa mobil, di sana mobil di bawah 1 miliar tidak bisa masuk. Jolene mencibir. Ini menunjukkan bahwa dia dan Nathan adalah orang-orang dari 2 dunia. Semua orang mengendarai mobil sport. Nathan mengendarai mobil yang harganya 100 juta, yang tampaknya tidak cocok, lebih baik naik taksi. Akhirnya, Jolene membawa Kirana bersamanya. Nathan naik taksi. Vintage Yard Kitchen terletak di tempat yang tenang. Tempat yang berlaku sistem keanggotaan dan mengharuskan reservasi terlebih dahulu. Jika ingin melakukan perjamuan di tempat ini perlu membayar dulu minimal 2 miliar untuk keanggotaan, lalu memesan seminggu atau bahkan sebulan sebelumnya. Karena banyak bahan makanan yang mewah, ada yang masih dibudidayakan, ada yang perlu ditangkap dari laut dalam. Semua perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Perlu disebutkan bahwa Vintage Yard Kitchen adalah milik Paul Garrett, tuan muda dari keluarga Garrett. Secara nama masih dioperasikan oleh keluarga Garrett, tetapi sebenarnya itu milik Nathan. Di luar Vintage Yard Kitchen, mobil-mobil mewah diparkir, banyak di antaranya berharga puluhan miliar. Bahkan Porsche 911 milik Jolene terkesan murah. Jolene mencibir dan berkata, Nathan, apa kamu melihatnya? Ini adalah tempat aku dan Kirana datangi, kamu bahkan tidak memiliki mobil mewah, apa kamu pantas untuknya? Dengan mengikuti Kirana, kamu mempermalukannya. Nathan mengabaikannya. Jolene masuk setelah menunjukkan kartu anggotanya. Tapi kartu anggotanya hanyalah kartu perak tingkat dasar. Jolene memamerkan kartu anggota di tangannya dan tertawa, apa sudah lihat? Punyaku adalah kartu anggota tingkat terendah, tetapi setiap tahun aku perlu mengisi 2 miliar. Jolene melirik Kirana dan berkata, Kirana, maaf perkataanku kasar, tapi Nathan bila tanpa kamu dan aku, dia tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Kirana sedikit canggung. Tapi sahabatnya memang seperti itu. Berkata apa adanya. Silakan masuk. Entah apa yang terjadi setelah masuk ke sini, semua orang memandang mereka dengan kagum, bahkan takut. Jolene pun bingung, apa yang terjadi? Apakah dirinya begitu menakutkan? Dia tidak tahu bahwa Nathan yang paling ditakuti keluarga Garrett datang ke sini. Larry, manajer Vintage Yard Kitchen, segera keluar untuk menyambutnya. Tuan Nathan yang terhormat, Nona Jolene, Nona Kirana, silakan. Belasan pelayan berjejer dan berseru, selamat datang di Vintage Yard Kitchen. Larry bahkan berteriak, kosongkan seluruh tempat. Cepat kosongkan. Hari ini, Vintage Yard Kitchen hanya melayani Tuan Nathan bertiga. Segera, semua tamu makan lainnya diusir. Melihat ini Jolene dan Kirana merasa hal ini tidak masuk akal. Apa yang terjadi di sini? Vintage Yard Kitchen mengosongkan tempat itu untuk dirinya sendiri. Aku hanya memiliki kartu perak kecil di tangan. Di atasnya masih ada kartu emas hitam, dan kartu berlian. Pada akhirnya, Nathan diberikan posisi terbaik dari restoran ini. Jolene sangat bingung, karena posisi seharusnya hanya kartu berlian yang bisa menikmatinya. Biaya keanggotaan kartu berlian adalah 50 miliar. Kartu yang Jolene miliki jelas tidak mungkin. Mengapa aku bisa duduk di posisi ini dengan kartu perak? Ada masalah. Pasti ada masalah. Sejak awal masuk, sudah aneh. Tuan Nathan, apa Anda bertiga puas dengan layanannya? Larry bertanya. Tentu saja dia menatap Nathan.
Nathan berkata sambil tersenyum, masih oke, biasa-biasa saja. Kirana langsung panik. Jolene mencibir, Nathan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa kamu bisa menyela di sini? Apa kamu memenuhi syarat? Melihat ini, Larry langsung mengerti. Kedua wanita itu tidak tahu identitas Nathan. Dia segera menutupi, Nona Jolene jangan marah, selama itu tamu maka itu adalah Tuhan kami, boleh mengatakan ini semua, bahkan boleh memberikan kritik. Selama Tuan Nathan senang. Larry bergidik ketika mengingat kata-kata Paul Garrett, jika membuat Nathan tidak senang, dia pasti akan memelintir kepala mereka. Seluruh orang Vintage Yard Kitchen sekarang cuma takut Nathan akan marah. Larry membungkuk, menatap Nathan dan bertanya, apa Tuan Nathan ada saran? Sarannya adalah cepat sajikan makanannya. Aku lapar. Nathan berkata dengan tidak sabar. Larry segera melambaikan tangannya, cepat sajikan. Semua hidangan terbaik dari koki pribadi ada di sini. Ini baru benar. Mendengar pujian Nathan, Larry sangat bergembira. Dia menunduk dan melihat sepatu kulit Nathan sedikit kotor, dia segera mengambil sapu tangan dan membungkuk untuk menyeka sepatu kulit Nathan. Tuan Nathan, sepatumu sedikit kotor, aku akan membersihkannya untukmu. Mata Jolene dan Kirana hampir mencuat keluar. Mereka ketakutan menyaksikan Larry berjongkok dan menyeka sepatu Nathan. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi di sini? Jolene dan Kirana mengerti. Sebagai manajer umum Vintage Yard Kitchen, Larry memiliki status tinggi. Bagaimanapun, ini adalah bisnis keluarga Garrett yang kaya. Orang seperti dia, bahkan jika orang kaya bertemunya pun harus menghormati. Tapi sekarang sedang mengelap sepatu Nathan. Status macam apa yang dimiliki Nathan ini? Menakjubkan. Dalam keadaan linglung, semua hidangan sudah disajikan. Jolene tercengang ketika dia melihatnya. Karena itu bukan hidangan yang dia pesan. Hidangan yang disajikan di atas meja adalah hidangan termahal dari restoran ini. Karena bahan makanannya sangat langka. 200 juta untuk makanan semeja. Jolene tersenyum canggung, sepertinya kalian salah. Aku tidak memesan hidangan ini. Larry tersenyum, Nona Jolene, Nona Kirana jangan gugup. Hidangan ini gratis untuk Anda. Anda bertiga berhak makan semuanya dari Vintage Kitchen kami secara cuma-cuma. Kapan saja, tidak perlu reservasi. Jolene bahkan lebih tercengang. Ini, manajer, aku hanya punya satu kartu perak. Larry berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, kalian bertiga dapat menikmati keuntungan dari kartu berlian. Ini membuat Jolene tidak mengerti. Kirana juga sangat bingung. Mereka berdua menatap Nathan yang sedang melahap makanan. Sepertinya masalahnya ada pada dia. Jolene akhirnya bertanya, Nathan, siapa sebetulnya dirimu? Sepertinya karena kamu di sini, kami diperlakukan seperti ini. Nathan berkata tanpa mengangkat kepalanya, ya, itu karena aku. Lalu siapa sebetulnya dirimu? Jolene menelan ludah dan menjadi gugup. Kirana juga tegang. Nathan menyeka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, karena restoran ini milikku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Begitu kata-kata ini keluar, udara membeku. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.